Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat As-Sunni dimanapun Anda berada, Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Para pemirsa sahabat As-Sunni yang dimuliakan Allah, tentu kita mengawali video ini dengan memanjatkan rasa syukur kepada Allah atas begitu banyaknya nikmat yang telah Allah berikan kepada kita semua hingga detik ini. Salam dan sholawat untuk kita kirimkan juga kepada junjungan kita Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, pada video kita kali ini kita akan berbincang-bincang dengan narasumber kita pada hari ini dalam program acara Obrolan Santai. Ngobrol santai, berkah tercapai. Amin. Sebagai informasi kepada para sahabat As-Sunni yang dimuliakan Allah, ini merupakan konten perdana kami di channel Sahabat As-Sunni, dan tentu kami mengajak kepada kita semua untuk menekan tombol subscribe, like, dan membagikan setiap video yang kami hadirkan kepada Anda semua, sehingga channel ini akan terus berkembang dan bisa memberikan manfaat yang sebesar-besarnya kepada umat Islam di muka bumi. Baik, kita kembali ke program acara Obrolan Santai. Ngobrol santai, berkah tercapai. Kita akan sapa dulu nih narasumber kita pada hari ini. Namanya Ustadz Azam nih. Kita kenalan dulu. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya, alhamdulillah. Apa kabar? Sehat ya? Alhamdulillah. Saya juga sehat. Nggak ditanya dulu apa kabarnya saya. Oh ya. Saya tahu dari gestur dan mimik muka ya, selalu sehat. Selalu sehat ya Ustadz. Karena menebar positif itu harus dengan kesehatan ya. Karena kalau kita mau menebar sesuatu itu harus dengan kita sendiri harus sehat terlebih dahulu. Ya, betul sekali. Ya, ngomong-ngomong nih Ustadz, kan para penonton kita nih mungkin sebagian sudah ada yang kenal antum, ada juga yang mungkin baru lihat siapa nih Ustadz Azam nih. Siapa ya? Mungkin sedikit boleh perkenalan diri kepada para penonton kita. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Teman-teman, sahabat-sahabat As-Sunni, para penonton yang mungkin baru bergabung di channel ini, terima kasih banyak. Sekali lagi nih, kita namanya masuk YouTube ya, harus banyak-banyak promosi kan. Apalagi jangan lupa pencet tombol subscribe, lonceng kalau perlu. Jangan lupa kalau memang ini bermanfaat, kita bagikan kepada yang lainnya. Balighu anni walau ayah, kata Nabi, sampaikan dariku walaupun itu hanya satu ayat. Artinya apa? Kebahagiaan kita ini harus sampaikan. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Kalau ini suatu kenikmatan membuat para pemirsa, sahabat-sahabat As-Sunni dimanapun berada bahagia, paling tidak menemani daripada masa-masa santainya di rumah, di sela-sela luangnya, di antara kesibukan bekerja sehari-hari. Dan video ini bermanfaat, maka tidak ada salah, tidak ada rugi, dan gratis itu. Gratis ya. Gratis itu. Sekali lagi promosi ini ya, karena ini perdana, terutama perdana. Harus seperti itu. Jadi kembali ke pertanyaan, perkenalan dirinya ya. Ya, perkenalan dirinya ya. Betul. Karena ada istilah tak kenal maka tak sayang. Tak sayang. Tak sayang maka tak tendang. Nah, gitu. Tak tendang. Tapi janganlah, jangan menendang. Kalau kita belum harus kenal, sayang ya. Harus kenalan dulu supaya kita bisa sayang, bisa cinta. Nah, alhamdulillah saya dianugerahkan nama itu dari kecil Ahmad Zamzuri. Tapi kenapa dipanggil Azam? Nah, Azam. Itu memang ini penasaran sedikit. bagi saya juga. Benar. Bahkan mungkin kita mewakili daripada orang-orang yang kenal dengan saya lewat nama Azam. Jadi dulu ketika masih sekolah di Madrasah Aliyah setingkat SMA di Sumatera, tepatnya di Kabupaten Lampung Tengah, Provinsi Lampung, itu ada viral film yang sempat menghebohkan kaca perfilman, bahkan di bioskop itu, ketika cinta bertasbih. Nah, tokohnya itu namanya Azam. Terus ada teman saya manggilnya Azam. Kenapa kamu manggil Azam saya? Ya nggak apa-apa, Azam kan bagus gitu.
Oh ya sudah, nggak apa-apa. Ternyata secara Islam pun saya cari-cari di kamus, Ya. lewat tanya-tanya guru bahasa Arab, oh azam itu artinya tekad yang bulat. Azam, ain, za, mim. Ini awalnya dari film ya, Ustaz, ya? Nah, Ketika Cinta dari sebutan teman, tapi dari idenya dari film itu. Nah, terus saya kaitkan namanya juga saya tidak mau merusak nama pemberian selama itu yang bagus dari orang tua. Maka azam ini ketika saya pecah azam, hanya Ahmad, zamnya Zamzuri. Oh cocok. Kalau bahasa rasanya cocok nih, nah gitu kan? Aman. Cocok, aman deh. Wah, berarti cocok lah gitu. Baik. Bahkan kata alim ulama, semakin banyak nama, berarti semakin menandakan kebaikannya. Harapannya seperti itu, walaupun saya belum bisa baik sepenuhnya, tapi harapannya semakin baik nama, semakin baik kebaikan. Karena Allah itu maha baik, makanya namanya juga banyak gitu. Kita kenal di sampul Al-Quran itu ada namanya Asmaul Husna kan gitu, sampai 99. Bahkan itu yang kita ketahui, yang kita perlu pelajari, tapi di luar itu masih banyak lagi. Begitu juga Nabi Muhammad. Nabi Muhammad juga itu Shallallahu Alaihi Wasallam itu namanya banyak juga. Terkenal memang Nabi Muhammad, Rasulullah kan Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi nama lainnya Toha, Yasin kan gitu. Itu termasuk nama-nama yang baik. Betul. Harapannya seperti itu. Nah, alhamdulillah Asuni, sahabat-sahabat Asuni di sini, terutama di Kabupaten Sinjai, mungkin banyak yang masih belum tahu. Nah, saya alhamdulillah perantau di sini. Ya, perantau. Perantau Dari mana memang? Itu tadi dari Kabupaten Lampung Tengah, Provinsi Lampung. Wah, jauh juga Sumatera ya. Ya. Ke Sulawesi itu kira-kira butuh perjalanan yang panjang juga ya. Maksudnya waktunya itu harus membutuhkan waktu yang ekstra. Ya, kalau secara jarak sekarang panjang tapi tetap jauh. Tapi sekarang sudah ada teknologi pesawat kan, paling kurang lebih 3 jam sudah sampai. Iya, baik. Itu tadi sedikit perkenalan singkat dari beliau. Ya, kami sampaikan juga kepada para sahabat Sunni yang menonton video ini bahwa beliau merupakan salah seorang tenaga pengajar ataupun pembina di Yayasan As-Sunni di Kabupaten Sinjai ini. Dan dalam video ini, para pemirsa sahabat As-Sunni yang dimuliakan Allah, kita akan berbincang-bincang santai seputar program-program yang nantinya bakal kita targetkan di dalam channel yang akan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya kepada Anda semua. Nah, ngomong-ngomong nih Ustadz, juga sebagai salah satu penggagas channel YouTube ini, mengapa dikatakan namanya As-Sunni dulu? Ini mungkin satu alasan yang bisa disampaikan kepada sahabat-sahabat kita yang menonton video kita ini. Ya, jadi kalau latar belakang dinamakan As-Sunni, saya tidak bisa lebih jauh menjelaskannya. Ya. Tapi sepaham saya, karena memang saya bukan pencetus atau pemilik daripada As-Sunni Group atau As-Sunni officialnya. Ini kan semacam lembaga ya, banyak cabang-cabang grup lah grup yang kita banyak tidak tahu, tapi yang saya kenal di sini ada penanggung jawab inti namanya Bapak Akmaluddin. Nah, bagi orang yang tinggal di Sinjai, mungkin yang HP-nya pernah bermasalah dan pernah datang ke kedai ataupun ke toko servisnya pasti kenal itu Bapak Akmaluddin, spesialis elektronik khususnya handphone dan laptop. Ya, ini sedikit juga kami sampaikan kepada sahabat sekalian bahwa kita ini juga punya counter yang namanya As-Sunni Share. Jadi untuk para sahabat yang mungkin punya masalah di handphonenya bisa datang ke counter kami di Jalan Poros Sinjai Kajang di Kelurahan Samataring, Kecamatan Sinjai Timur. Oke, baik Ustadz, kita lanjutkan perbincangan kita. Ini ke depan kan tadi sudah menyampaikan bahwa ini As-Sunni kan merupakan suatu grup yang banyak cabang-cabangnya. Ada bagian handphone tadi ya, ada juga semacam lembaga atau lembaga dakwah, dan termasuk salah satunya di YouTube kita ini. Ini sebenarnya apa sih tujuannya kita untuk masuk di dunia IT ini? Dengan membawa nama As-Sunni, silakan. Bagaimana? Saya kurang fokus tadi ya. Tujuan utamanya channel ini. Oh iya. Kira-kira ya, benar. Masya Allah, nah itu.
Saya juga teringat tentang pepatah, apalah arti perbuatan tanpa adanya tujuan. Ya, Yang disebutkan di sini. betul. Jangan sampai kita ini melakukan sesuatu tapi tidak ada target-target tertentu. Ya. Kalau dalam syariat itu namanya kan al-qasdu. Tujuan dalam suatu amal ini harus kita tetapkan, Ya. kita patenkan, dimulai dari niatnya. Sehingga niat ini menjadi salah satu rukun dalam setiap amal kita. Innamal a'malu binniyat. Nah, adapun program-program yang akan kita buat, insya Allah itu adalah program-program mengenai dakwah, mengenai penjelasan tentang hukum-hukum fikih secara syafi'iyah, mazhab syafi'iyah. Karena terus terang kita alhamdulillah di As-Sunni Group ini ada pembimbing yang cukup mungkin untuk warga di sekitar sini ataupun di kabupaten sini itu cukup dikenal, namanya Ustadz Haji Hendra Zakaria. Beliau menjadi pengajar tetap di Majelis Taklim As-Sunni setiap malam Jumat, setiap minggu sepekan sekali. Itu khusus majelis tafsir Ibnu Katsir. Beliau ini Masya Allah proses perjuangan dalam menuntut ilmunya alhamdulillah bisa diberi kesempatan sampai ke Jawa, sampai ke luar negeri, bahkan pulang dalam keadaan beliau sudah menunaikan ibadah haji. Kemudian selain itu juga kami insya Allah kami As-Sunni Group akan membuat suatu konten-konten yang bermanfaat dan memancing daripada kesemangatan kita tentang sedekah. Karena terus terang sempat ada sebelumnya kami bicarakan dengan penanggung jawab inti, itu akan mengadakan itu deh, kalau bikin keliling ke TPA atau ke anak-anak, kita akan buat satu konten memberikan hadiah bagi siapa yang bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan Islami kan gitu, supaya harapannya bagi anak tersebut pun belajar Islamnya tambah semangat, tambah bangga, bukan berarti sombong, bangga, dan juga bagi pemirsa ataupun sahabat As-Sunni dimanapun berada juga bisa semangat bersedekah berapapun itu nominalnya. Betul. Karena sedekah itu perlu dilatih. Nggak mungkin kita akan sedekah 3 juta dengan ikhlas kalau kita tidak pernah latihan dari 3.000 yang kita rutinkan. Nah itu, dan masih banyak konten-konten terutama live streaming, kajian fikih dan kajian tafsir, itu pun insya Allah nanti akan kami tayangkan di situ. Harapannya bukan subscriber dan viewer yang kami targetkan sampai berjuta-juta, itu pemberian dari Allah. Tapi harapan kita ini kebaikan ini bisa semua orang mengetahui. Dengan teknologi yang canggih ini, mari kita gunakan handphone, internet ini menjadi media dakwah, sehingga semua bisa termanfaati, mengamalkan hadis khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia itu adalah yang bermanfaat bagi manusia lain. Itu salah satu bocorannya sedikit saja. Ini sebenarnya sudah menjawab juga tujuan dan alasannya kenapa channel As-Sunni ini digagas ya, selain sebagai sarana dakwah, ini kan merupakan satu wadah juga untuk sharing ilmu fikih ataupun ilmu tentang perkara-perkara agama ya Ustaz ya. Nah, ini juga sebenarnya kita mau menelisik lebih dalam mengapa channel As-Sunni ini memilih konten dakwah. Kan biasanya banyak nih konten-konten lain yang lebih menarik dan lebih membuat sahabat-sahabat kita banyak yang fokus mengikuti setiap perkembangan daripada satu kegiatan. Baik, Ustaz. Penjelasan dari jawaban itu sangat singkat. Ya. Sehingga kami memilih konten dakwah itu karena tahu amalan dakwah ini mengajak orang kebaikan itu. Bahkan kata Nabi, mandala ala khairin kafa'ilihi. Siapa mengajak satu kebaikan, maka orang yang mengajak itu mendapatkan pahala sebagaimana orang yang mengerjakannya itu tadi. Kalau kami targetkan bikin konten itu, walaupun nanti banyak yang share, like, komen, dan viewernya banyak, tapi itu hanya dunia saja. Nanti akan menambah saja kalau kita bicara agama nih kan, karena kita memang konteksnya dakwah, konteksnya agama. Kalau itu seumpama nanti di akhirat dihisap, alangkah susah sekali. Bahkan dalam kitab-kitab ulama dikatakan satu kampak saja itu menanyainya sampai 40 tahun di dalam kubur, itu satu kampak. Apalagi kita buat konten yang tidak bermanfaat, itu bahasanya. Walaupun itu hak prerogatifnya orang sekarang, itu terserah kita juga punya seperti. Tapi kita memilih seperti ini karena memang As-Sunni ini bergerak dalam bidang ini tadi pendidikan Islam gitu. Dan harapannya kami, kalaupun tidak banyak yang melihat, tidak masalah. Tapi kami sudah berbuat, sudah menyebarkan apa yang kami tahu.
bukan merasa kami tahu, tapi kami menyebarkan apa yang kami tahu. Harapannya itu tadi, kebaikan ini bisa kita rasakan sama-sama. Itu seperti itu. Baik. Baik Ustaz, terima kasih banyak atas penjelasannya. Kemudian tentu di dalam mengembangkan sebuah proyek ya Ustaz ya. Ini termasuk dalam hal perkara agama. Kan tadi sudah disampaikan ya bahwa Asun ini kan merupakan sebuah lembaga pendidikan Islam. Tentu ada hal-hal yang mungkin menjadi satu target-target pencapaian sendiri. Ini kan masih dalam lingkup lokal ya Ustaz. Ini merupakan lembaga yang bergerak di Kabupaten Sinjai. Jadi perlu kami sampaikan juga kepada para sahabat Asuni bahwa lembaga Asun ini merupakan satu wadah pendidikan Islam yang bergerak di Kabupaten Sinjai. Ada tidak Ustaz rencana-rencana ke depannya yang mungkin bisa lebih perluas lagi dakwah ini? Mungkin bisa disampaikan juga ini sebagai satu sarana untuk bagaimana mencapai tujuan itu. Adapun harapan kami ke depan jelas kebaikan itu tidak akan ada batas dalam hal menyebarkannya. Kan gitu. Semakin orang akan tertarik atau semakin kita juga semangat untuk menyampaikan, kita akan semakin semangat dan bahagia apabila orang akan membuka kata tok, mungkin cabang atau bagaimana. Tapi saya yang perlu diketahui juga, walaupun saya pengajar di salah satu majelis Asuni setiap pekannya, tapi saya juga hanya sebagai juru bicara saja bagi penanggung jawab inti yang mungkin di konten ataupun di video selanjutnya mungkin beliau akan berkenan untuk menjelaskan secara detail. Tapi sempat ada pembicaraan. Alhamdulillah kami di sini setiap hari sudah ada TPA, RQ, bahkan kita namanya RQ, Rumah Quran Asuni. Dan setiap pekan saya ulangi lagi, tadi ada kajian fikih setiap Senin malam Selasa, kajian tafsir Al-Quran Ibnu Katsir itu malam Jumat, dibimbing oleh Ustadz Haji Hendra Zakaria, dan ada pengajian tajwid juga, memperbaiki bacaan kita, bacaan Al-Quran kita, tajwidnya, tahsinnya, nah itu langsung diajarkan oleh penanggung jawab inti, itu setiap malam Kamis ya, Kamis. Rabu malam Kamis. Dan ini gratis buat siapapun, gratis buat siapapun, terbuka untuk umum. Bagi siapapun yang ingin berkunjung ke sini, silakan. Kalaupun mungkin tidak mau belajar terlebih dahulu, lihat-lihat saja dulu. Siapa tahu dengan melihat akan timbul rasa tertarik. Apabila sudah ada rasa tertarik, mungkin akan mau duduk sesekali. Kalau duduk sesekali ternyata ketagihan, boleh berkali-kali. Dan alhamdulillah setiap kajian kita ada makannya, ada minumnya. Nah, kita ini sekarang mengaji itu beda dengan orang-orang dulu. Orang dulu itu susah mengajinya, tapi berkah banyak. Ya. Kalau sekarang kita mengikuti zaman, ngajinya mudah, makanannya enak, minumannya segar, gratis pula. Tinggal kita mau ikut saja, ikut saja. Termasuk mungkin kopi kita ini. Nah, saya perhatikan tadi saya sampai segini, kita belum berkurang. Makanya silakan sambil biar tidak hanya hiasan ini. Betul ya. Kita break dulu sambil. Ya silakan begitu. Nah, jadi terus sambil saya sampaikan tadi yang ditanyakan, ada juga rencana kita mau membuat satu wadah lebih serius lagi, lembaga pendidikan. Itu berupa PAUD atau TK yang membimbing secara formalitas, dan kita juga kurikulumnya akan kita tambah-tambahi tentang Islam, bahkan bisa dipastikan Islamnya hampir 90% ketimbang pelajaran umum tadi. Islam terutama kalau untuk PAUD dan TPA itu masalah akhlak. Karena nggak mungkin PAUD dan TKA itu kita tekankan hal-hal yang lain, fikih nggak akan mungkin itu. Tapi akhlak dan hafalan, siapa tahu hafalannya semakin bertambah, tapi dia sudah bisa belajar sembari sebelum dia masuk ke jenjang pendidikan yang lebih wajib lagi, yaitu SD kan, tingkat SD. Jadi begitu. Untuk lebih memperluas lagi lembaga ataupun yayasan Asuni ini Ustaz ya. Nah, perlu kami sampaikan juga nih kepada sahabat Asuni bahwa ini juga merupakan satu alasan kita mengapa YouTube ini kita gagas. Jadi setiap program-program yang kami buat di lembaga ini tentunya akan kita bagikan kepada sahabat-sahabat semuanya.
Jadi tentu dengan adanya kajian-kajian fikih, kemudian termasuk program obrolan santai ini yang nantinya bakal banyak membagikan ataupun berbagi ilmu pengetahuan tentang agama Islam, dan juga termasuk kegiatan-kegiatan keseharian daripada santri-santri TKTPA Sunni yang nantinya bakal menjadi satu hal yang kita akan bagikan kepada sahabat semuanya, supaya ada satu kebaikan yang bisa kita ambil. Ini merupakan satu alasan juga ya Ustaz. Ini YouTube ini kita gagas. Ya terutama itu yang kita sampaikan tadi. Kita ini hanya berusaha untuk berbuat. Bahkan jargon atau moto kita itu berbuat apa yang orang belum pernah pikirkan. Pikirkan apa yang orang belum sama sekali untuk ide terkait. Catat ya. Nah, jadi boleh bertindak sebelum orang pikirkan, berpikir sebelum orang terpikir untuk itu saja belum. Baik. Ya itu. Masya Allah, luar biasa Ustaz ya. Satu kemuliaan besar yang menjadi cita-cita luhur daripada lembaga ini. Di samping dapat dunia, ya dapat juga akhirat. Melalui channel YouTube ini, sekali lagi kami sampaikan kepada para sahabat sekalian untuk menekan tombol subscribe, like, dan share video ini sebanyak-banyaknya untuk memberikan manfaat yang besar kepada umat Islam yang ada di dunia maya ini tentunya ya. Mungkin cukup ya Ustaz ya. Obrolan kita di kesempatan kali ini. Sekali lagi kami menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada sahabat semuanya yang tentu dukungan dan partisipasi Anda bisa Anda tunjukkan dengan itu tadi, subscribe YouTube kami, dan juga di kolom komentar nih boleh berkesempatan untuk mengajukan masukan ataupun menyampaikan pertanyaan-pertanyaan ya yang berkaitan dengan pengetahuan-pengetahuan Islam yang mungkin masih samar-samar di dalam pemahaman kita. Dan channel YouTube ini nantinya bakal menjadi satu sarana untuk belajar bagi kita semua. Jadi kita berharap dengan tujuan yang akan kita capai daripada hadirnya channel YouTube ini agar bisa menjadi bermanfaat baik itu bagi kami pribadi maupun kepada antum-antum semuanya ya. Baik Ustaz, terima kasih banyak atas kesempatannya sama-sama di program acara obrolan santai ini. Ngobrol santai, berkah tercapai. Kita sama-sama pamit ya Ustaz. Tapi sebelum ditutup, saya juga ada ide nih. Ide apa? Ini ide yang mendadak ini. Itu jargon sahabat As-Sunni itu. Sahabat As-Sunni bersahabat menggapai ridho ilahi. Masya Allah. Nah, kita sambil bersahabat, tapi intinya sahabat kita karena ridho ilahi. Tujuannya menggapai ridho ilahi. Menggapai ridho ilahi. Kalau kita bersahabat tanpa ada tujuan menggapai ridho ilahi, akhirnya ada tipu-tipu, saling mengecewakan. Tapi kalau kita membangun sahabat ini, harapannya ada tujuannya adalah maksudnya untuk menggapai ridho ilahi. Insya Allah ada pembenahan kita dalam sarana belajar untuk bersahabat benar-benar dalam keadaan mencari ridho ilahi. Masya Allah, luar biasa Ustaz. Terima kasih banyak atas motivasi dan sharing-sharingnya pada kesempatan ini. Kapan-kapan lagi Insya Allah. Mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan dan kekuatan untuk bisa menjadi pribadi-pribadi yang bermanfaat bagi diri dan kepada orang lain. Demikian sahabat As-Sunni yang dimuliakan Allah, kami berdua pamit undur diri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.